Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Firman. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi persamaan linear satu variabel pada submateri memodelkan masalah. Tonton sampai selesai ya. Pengertian memodelkan masalah. Memodelkan masalah menjadi bentuk matematika berarti mengubah masalah atau soal cerita tersebut menjadi bentuk matematika yang salah satunya bisa menjadi berupa persamaan linear satu variabel. Berikutnya kita bahas langkah-langkah memodelkan masalah dan menyelesaikannya. Langkah yang pertama adalah tulis hal yang diketahui dan ditanyakan. Yang kedua, nyatakan atau buat pemisalan tentang hal atau bilangan yang belum diketahui menjadi variabel. Yang ketiga, buat pemodelan masalah dengan mengubah hal yang diketahui menjadi PLSV menggunakan variabel yang ada. Yang terakhir, selesaikan model yang telah dibuat menggunakan metode penyelesaian PLSV, yaitu cara pindah ruas. Mari kita bahas contoh soal yang ada. Contoh soal yang pertama adalah usia Hani 2 tahun lebih tua daripada usia Rosi. Jika jumlah usia mereka 24 tahun, maka usia mereka masing-masing adalah. Langkah pertama, kalian bisa menuliskan hal yang diketahui. Dari kalimat soal yang pertama, usia Hani 2 tahun lebih tua daripada usia Rosi. Nah, disitu kan 2 tahun lebih tua, berarti nanti ditambah 2. Sehingga bisa kita tuliskan usia Hani sama dengan usia Rosi ditambah 2. Kemudian kalimat kedua di soal, jumlah usia mereka 24 tahun. Karena jumlah maka nanti ditambah ya. Artinya, usia Hani ditambah usia Rosi sama dengan 24. Hal yang ditanyakan adalah usia mereka masing-masing. Berarti, usia Hani berapa tahun, usia Rosi berapa tahun. Untuk menjawab soal ini, kalian bisa membuat pemisalan terhadap usia Rosi dan usia Hani. Agar lebih mudah, langkah pertama kalian buat pemisalan terhadap usia Rosi. Jadi, usia Rosi kita misalkan dia sebagai X. Kemudian, usia Hani tadi kan sama dengan usia Rosi ditambah 2. Karena usia Rosi tadi itu sama dengan X, kita peroleh usia Hani sama dengan X ditambah 2. Langkah berikutnya, kalian bisa membuat model matematika. Dari hal yang diketahui, tadi usia Hani ditambah usia Rosi sama dengan 24. Pada pemisalan tadi, kita dapatkan usia Hani adalah X ditambah 2, sementara usia Rosi kita misalkan dengan X, sehingga kita peroleh X ditambah 2 ditambah X sama dengan 24. Kemudian kita jumlahkan dulu X dengan X. Nah, X ditambah X itu kan sama artinya dengan 1X ditambah 1X, sehingga hasilnya adalah 2X. Kita peroleh 2X ditambah 2 sama dengan 24. Karena di situ 2-nya ditambah, kalau dipindah ke ruas kanan jadinya dikurangi. Kita dapatkan 2X sama dengan 24 dikurangi 2. Sehingga 2X sama dengan 22. 2X artinya 2 dikali X. Sehingga kalau kita pindah 2 ke ruas kanan, jadinya adalah dibagi. Kita peroleh X sama dengan 22 dibagi 2. Jadi, X sama dengan 11. Kita telah mendapatkan nilai X, yaitu 11. Sehingga kita bisa mencari usia masing-masing anak. Yang pertama, kita bisa mencari usia Rosi. Usia Rosi itu kan tadi sama dengan X, berarti tinggal kita ganti dengan 11. Sehingga kita peroleh usia Rosi sama dengan 11 tahun. Sementara usia Hani itu tadi adalah X ditambah 2, berarti X-nya diganti 11. Kita peroleh 11 ditambah 2 sama dengan 13 tahun. Contoh soal yang kedua adalah Evi memiliki buku 4 buah lebih sedikit daripada Mala. Jika jumlah buku mereka adalah 20 buah,
banyaknya buku Evi dan Mala masing-masing adalah? Hal yang diketahui pertama adalah Evi memiliki buku 4 buah lebih sedikit daripada Mala. Karena 4 buah lebih sedikit berarti dikurangi 4. Bisa kita tulis jumlah buku Evi sama dengan jumlah buku Mala dikurangi 4. Kemudian kalimat berikutnya adalah jumlah buku mereka 20 buah. Berarti ditambah ya. Kita peroleh jumlah buku Evi ditambah jumlah buku Mala sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah jumlah buku masing-masing. Berarti jumlah buku Evi itu berapa, jumlah buku Mala itu berapa. Oke, langkah yang pertama kita bisa membuat pemisalan. Nah, yang kita misalkan biar lebih mudah adalah jumlah buku Mala. Jadi jumlah buku Mala kita misalkan sebagai X. Tadi jumlah buku Evi sama dengan jumlah buku Mala dikurangi 4. Nah, tadi kan jumlah buku Mala adalah X, sehingga kita peroleh jumlah buku Evi sama dengan X dikurangi 4. Langkah berikutnya kita bisa membuat model matematika. Nah, tadi kan diketahui jumlah buku Evi ditambah jumlah buku Mala sama dengan 20. Kita ganti jumlah buku Evi sesuai pemisalan tadi ya, yaitu X dikurangi 4. Kemudian jumlah buku Mala tadi kan X, sehingga kita peroleh X dikurangi 4 ditambah X sama dengan 20. Kita operasikan yang X. Di situ X ditambah X itu kan artinya 1X ditambah 1X yang hasilnya adalah 2X. Kita peroleh 2X dikurangi 4 sama dengan 20. Karena di situ 4-nya dikurangi, kalau kita pindah ke ruas kanan jadinya adalah ditambah. Kita dapatkan 2X sama dengan 20 ditambah 4. Sehingga 2X sama dengan 24. 2X artinya kan 2 dikali X. Sehingga kalau 2 dipindah ke ruas kanan jadinya adalah dibagi. Kita dapatkan X sama dengan 24 dibagi 2. Jadi X sama dengan 12. Nah, setelah kita memperoleh nilai X, kita bisa mencari jumlah buku masing-masing. Yang pertama, kalian bisa mencari jumlah buku Mala. Tadi jumlah buku Mala dimisalkan X, sehingga kita tinggal mengganti X dengan 12. Kita peroleh jumlah buku Mala adalah 12 buah. Sementara jumlah buku Evi tadi kan X dikurangi 4. Berarti kita ganti X dengan 12. Kita peroleh 12 dikurangi 4 sama dengan 8 buah. Contoh soal yang ketiga adalah banyaknya uang Yeni adalah 3 kali banyaknya uang Gia. Jika jumlah uang mereka adalah Rp60.000, banyaknya uang Gia adalah... Hal yang diketahui pertama, yaitu banyaknya uang Yeni adalah 3 kali banyaknya uang Gia. Bisa ditulis, uang Yeni sama dengan 3 dikali uang Gia. Kemudian, jumlah uang mereka adalah 60.000. Karena jumlah, maka ditambah. Kita dapatkan uang Yeni ditambah uang Gia sama dengan 60.000. Yang ditanyakan adalah banyaknya uang Gia. Yang pertama, kalian bisa membuat pemisalan tentang uang Gia. Jadi, uang Gia kita misalkan sebagai A. Tadi, uang Yeni sama dengan 3 dikali uang Gia. Jadinya, uang Gia tinggal diganti dengan A ya. Kita peroleh uang Yeni sama dengan 3 dikali A. Sehingga, uang Yeni sama dengan 3A. Langkah berikutnya, kalian bisa membuat model matematika. Dari yang diketahui, kita peroleh uang Yeni ditambah uang Gia sama dengan 60.000. Tadi uang Yeni adalah 3A, uang Gia adalah A. Kita peroleh 3A ditambah A sama dengan 60.000. Nah, 3A ditambah A itu kan sama artinya dengan 3A ditambah 1A, sehingga hasilnya adalah 4A. Kita dapatkan 4A sama dengan 60.000. 4A artinya kan 4 dikali A,
Sehingga kalau 4 dipindah ke sebelah kanan, jadinya adalah dibagi. Kita dapatkan A sama dengan 60.000 dibagi 4. Jadi, A sama dengan 15.000. Yang ditanyakan adalah jumlah uang Gia. Tadi uang Gia itu kan sama dengan A. Jadi A-nya tinggal kita ganti dengan 15.000. Jadi jumlah uang Gia adalah 15.000 rupiah. Contoh soal yang keempat adalah jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah 48. Bilangan yang terbesar adalah... Nah, karena di soal ada 3 bilangan bulat berurutan, pasti ada bilangan yang terkecil, kemudian bilangan yang terletak di tengah-tengah, dan juga bilangan yang terbesar. Untuk yang diketahui, di soal yang pertama, jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah 48. Karena jumlah berarti kita tambah ya bilangan-bilangan itu. Jadi kita peroleh bilangan terkecil ditambah bilangan tengah ditambah bilangan terbesar sama dengan 48. Yang ditanyakan adalah bilangan yang terbesar. Oke, sebelum membuat pemisalan, kita bisa mencari contoh 3 bilangan bulat yang berurutan. Misalkan saya ambil 7, 8, 9. Nah, kemudian kita bisa lihat polanya. Oke, pertama kita lihat pola dari bilangan yang terletak di tengah-tengah, yaitu si 8. Nah, 8 itu kan bisa ditulis menjadi 7 ditambah 1, di mana tadi si 7 itu merupakan bilangan yang terkecil. Sehingga bilangan tengah itu bisa ditulis sebagai bilangan terkecil ditambah 1. Kemudian 9 yang merupakan bilangan terbesar bisa ditulis menjadi 7 ditambah 2. Ingat 7 tadi kan adalah bilangan yang terkecil. Berarti bilangan yang terbesar itu bisa ditulis menjadi bilangan terkecil ditambah 2. Sesuai dengan analogi tadi, maka kita bisa membuat pemisalan untuk bilangan terkecilnya dulu ya. Jadi bilangan terkecilnya bisa dimisalkan sebagai X. Kemudian bilangan tengah tadi kan adalah bilangan terkecil ditambah 1. Berarti X ditambah 1. Sementara bilangan terbesarnya adalah bilangan terkecil ditambah 2, sehingga bisa ditulis sebagai X ditambah 2. Berikutnya, kita bisa membuat model matematika. Dari yang diketahui tadi, bilangan terkecil ditambah bilangan tengah ditambah bilangan terbesar sama dengan 48. Bilangan terkecil tinggal kita ganti dengan X, bilangan tengah kita ganti dengan X ditambah 1, bilangan terbesar kita ganti dengan X ditambah 2. Sehingga kita dapatkan X ditambah X ditambah 1 ditambah X ditambah 2 sama dengan 48. Nah, kita operasikan yang X terlebih dahulu ya. Di situ X ditambah X ditambah X. Artinya kan 1X ditambah 1X ditambah 1X. Hasilnya kan 3X. Kemudian 1 ditambah 2 kan sama dengan 3. Sehingga diperoleh 3X ditambah 3 sama dengan 48. Nah, di situ kan 3-nya ditambah. Kalau dipindah ke sebelah kanan, jadinya nanti dikurangi. Kita dapatkan 3X sama dengan 48 dikurangi 3. Jadi, 3X sama dengan 45. 3X artinya 3 dikali X. Sehingga kalau 3 dipindah ke ruas kanan, jadinya adalah dibagi. Kita dapatkan X sama dengan 45 dibagi 3, sehingga X sama dengan 15. Yang ditanyakan adalah bilangan terbesar. Tadi bilangan terbesar adalah X ditambah 2. Berarti X-nya tinggal diganti dengan 15. Kita dapatkan 15 ditambah 2. Jadi bilangan terbesarnya adalah 17.
Thank you for watching. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you.